Dasar modus, awas saja. Jika nanti sudah tidak ada Mas Sandi, akan aku balas perbuatan lancang Sony. Aku mengusap punggung tangan dia yang bertumpu pada meja, lalu mencubitnya hingga matanya melotot dengan bibir yang tersenyum kaku. Kenapa harus main cium-cium? Ujarku pelan dengan mengeratkan gigi. Kelepasan, Mbak. Aku berdehem dan mencoba bersikap setenang mungkin. Saat Mas Sandi masuk, dia berjalan santai lalu mengucapkan kata yang membuatku semakin naik darah. Silahkan nikmati Sony, bekasku. Mas Sandi berlalu pergi ke lantai atas dan aku menjauhkan tubuh dari Sony. Melihat perubahan rona wajahku, Sony menenangkan dengan menepuk-nepuk pundak seraya berbicara seolah tak peduli dengan ucapan yang dilontarkan kakaknya itu. Biarin bekas, yang penting berkelas. Iya kan, Mbak, ujarnya santai. Aku tidak menjawab, memilih melayani pelanggan yang kembali datang. Sony pun demikian. Dia pergi ke belakang untuk mengambil beberapa kardus mie instan. Setelah beberapa saat berada di lantai 2 bersama Mama dan Sanum, Mas Sandi turun kembali dengan diikuti 2 wanita di belakangnya. Num, Mama izin bawa Sanum jalan-jalan ya. Mau ajak main ke mall, ujar Mama menghentikan tanganku yang tengah menghitung belanjaan pelanggan. Kalau Sanumnya mau, boleh-boleh saja, Ma. Sanum, jangan nakal sama nenek ya. Aku bicara pada putriku yang bergelayut di tangan ayahnya. Mama menitipkan kunci mobilnya padaku karena dia yang akan pergi bersama Mas Sandi. Tadi Mama sempat mengajak kami juga. Katanya sudah lama kami tidak jalan-jalan dan makan bersama. Namun aku tolak dengan alasan sayang jika harus meninggalkan toko yang sedang ramai. Padahal sangat tidak mau jika aku harus pergi bersama Mas Sandi. Entah kenapa akhir-akhir ini dia semakin menunjukkan sikap yang tidak baik padaku. Dia tidak seperti Mas Sandi yang dulu, dewasa dan berwibawa. Sekarang dia begitu sangat menyebalkan dengan segala tingkah lakunya. Sony berdehem saat mataku masih menatap mobil yang membawa putriku pergi. Aku mengerjapkan mata, kembali fokus pada pekerjaanku. Azan duhur berkumandang, membuatku dan Sony menghentikan pekerjaan untuk beberapa saat. Aku pergi menunaikan sholat terlebih dahulu, kemudian berganti dengan Sony. Setelahnya, aku sibuk di dapur untuk membuat makan siang. Tidak banyak makanan yang aku masak hari ini. Cukup ayam goreng serta sambal saja, lalu kerupuk udang yang menjadi kegemaranku. Usai makanan tersaji, aku memanggil Sony untuk makan bersama. Son, sebenarnya kamu kemana sih pergi subuh-subuh? Tanyaku di sela suapan. Kerja, Mbak. Aku menatap dia untuk beberapa saat, kemudian melanjutkan menyuapkan makanan. Kerja apa? Tanyaku lagi. Kerja serabutan sih. Sony memperlihatkan deretan giginya ke arahku. Terdengar ambigu. Serabutan seperti apa? Hingga membuat dia harus pergi dalam keadaan langit masih gelap. Lalu, apa pas malam hari pun dia kerja serabutan juga? Aku jadi curiga dengan pekerjaan Sony. Takut jika dia terjerumus pada pekerjaan haram yang merugikan. Jadi kurir obat-obatan terlarang misalnya. Aku menggelengkan kepala pelan, menepis bayangan buruk tentang Sony. Meskipun terlihat berantakan, tapi dia tahu mana halal dan haram. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan jika dia gelap mata hanya karena ingin membuktikan dirinya bisa diandalkan sebagai kepala keluarga. Ini, Mbak, ada sedikit uang buat beli beras. Sony menyimpan amplop putih di depanku. Aku menatap amplop yang lumayan tebal itu, lalu kembali melihat pada Sony yang sudah menunduk, menikmati makanannya. Son, kita tidak perlu beli beras. Bukankah kita sendiri yang jual? Ujarku tak mengalihkan pandangan. Itu kan untuk dijual, Mbak. Kalau untuk makan kita, pakai saja uang itu. Sony menunjuk amplop yang masih tergeletak di meja dengan dagunya.
Kamu simpan saja buat bensin, kataku, seraya menggeser amplop ke arah Sony. Buat bensin ada kok, itu buat Mbak, buat jajan Sanum atau keperluan lainnya. Maaf, dikit. Aku mengembuskan nafas berat. Bukan masalah sedikitnya, tapi pekerjaannya yang aku ragukan. Aku takut uang ini tidak halal. Kamu punya pegangan gak? Kuliah kamu gimana? Kalau semisal tidak ada buat kamu kuliah, kamu pakailah uang itu. Aku tidak akan mengungkit, Son. Kamu di sini pun tidak aku bayar loh. Terus kenapa kamu harus cari uang buat diberikan padaku? Mbak, aku ini seorang suami. Di pundakku ada tanggung jawab yang harus aku tunaikan. Masalah Mbak tidak mau mengakui atau menganggap aku sebagai suami, aku tidak masalah. Tapi biarkan aku menunaikan kewajiban memberikan nafkah. Untuk kuliah memang aku masih dibayarin mama. Namun untuk hidupku dan keluargaku saat ini, kuusahakan mengandalkan tenaga dan keringatku, Mbak. Hanya helaan nafas yang keluar dari bibirku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah Sony mengatakan hal tersebut, harus aku akui, dia memang bertanggung jawab untuk menghargai usaha dan kerja kerasnya. Aku pun mengambil uang itu dan berkata terima kasih padanya. Sony mengangguk senang setelah melihat pemberiannya berada dalam genggamanku. Mbak, aku pergi dulu ya. Pintu akan aku kunci dari luar, biar Mbak tidak harus membukakan pintu jika aku pulang malam lagi, ujar Sony seraya menutup laptop dan memasukkannya ke dalam tas. Sudah biasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan dia pun pergi hingga nanti pulang tengah malam. Aku tidak bicara, hanya mengangguk karena percuma bertanya, dia pun tidak akan menjawab. Hal seperti ini terus terulang hingga tak terasa aku dan dia sudah tinggal 1 bulan di tempat ini. Namun aku belum juga tahu pekerjaan Sony. Om Sony mau kemana? Kerja kelompok lagi? Tebak Sanum, yang langsung dijawab Sony seraya mengacak rambut putriku. Dia pun turun dari lantai 2 dengan membawa tasnya. Kemanapun, dimanapun, Sony tidak pernah meninggalkan tas itu. Ransel hitam yang selalu menjadi teman dalam keadaan apapun. Yang aku tahu, ransel itu berisikan laptop dan buku-buku kuliahnya. Namun, sekarang ini aku sedang mencurigai ada barang lain di sana. Dia sangat tidak mengizinkan aku untuk melihat isi tasnya sekalipun untuk mencucinya. Sayang, ini sudah malam. Bobo yuk, ujarku mengajak Sanum. Anak itu menurut, lalu pergi ke kamarnya. Aku membereskan bekas dia belajar dan bermain, menyimpan buku-buku ke dalam rak yang ada di bawah televisi. Untuk beberapa saat, aku masih betah di sini, memikirkan Sony dengan segala rahasianya. Dan baru aku ingat, amplop pemberian Sony belum aku buka sama sekali. Aku pergi ke kamar, membuka lemari, lalu mengambil amplop putih yang dia berikan siang itu. Saat aku buka, isinya memanglah uang. Seperti yang pertama, uang itu pun didominasi oleh pecahan 10 dan 20 ribu. Ada pecahan 50 ribu, tapi cuma satu saja. Saat aku hitung, jumlahnya lebih banyak dari yang pertama. 530 ribu kali ini, nominal uang yang Sony berikan padaku. Kamu tuh kerja apa sih, Son? Ujarku, seraya menatap uang yang sudah aku hitung. Aku tidak boleh diam. Aku harus mencari tahu pekerjaan apa yang dilakukan Sony. Dan mulai malam ini aku akan membongkarnya. Tepat pukul 12 lebih 10 menit terdengar suara motor berhenti di depan ruko. Tidak berapa lama, derit folding cat yang digeser juga terdengar oleh telingaku. Sudah aku pastikan jika itu adalah Sony. Pintu kamar sengaja tidak aku tutup rapat agar mata yang sebenarnya tidak tidur ini bisa melihat apa yang dilakukan laki-laki itu setelah pulang. Bayangan tubuh Sony terlihat olehku. Buru-buru aku memejamkan mata saat dia dengan sengaja membuka pintu kamar. Apa yang akan dia lakukan? Masuk ke kamarku? Oh, ternyata tidak.
Dia hanya menyembulkan kepala seraya berkata, "Selamat tidur, Mbak." Kemudian dia menutup pintu dengan sangat pelan. Pintu kamar sebelah terdengar dibuka, lalu tidak lama ditutup kembali. "Allah, pegal," ucap Sony berada di luar. Aku masih diam dengan terus menajamkan pendengaran. Semakin lama sudah tidak ada lagi suara-suara yang menandakan ada kehidupan di luar sana. Kakiku turunkan dari atas kasur lalu berjalan pelan ke arah pintu. Sangat pelan aku memutar gagang pintu agar tidak membangunkan Sony. Aku bergeming melihat tubuh itu yang terkapar dengan wajah lelahnya. Dengkuran halus terdengar teratur, saking lelapnya dia tidur. Tujuan utama aku keluar dari kamar ialah untuk membuka tas ransel milik Sony. Barang itu sangat penting bagi dia, hingga tidur pun berada di sampingnya. Nyaris tak bernapas, aku mengambil tas itu, lalu setelah berada dalam pangkuanku, barulah aku merasakan kelegaan. "Bismillahirrohmanirrohim," ucapku sangat pelan seraya membuka resleting. Barang yang pertama aku lihat, laptop, buku besar, dan kemeja. Aku mengeluarkan kemeja itu, melihatnya dengan seksama. Jika harus menebak, ini seperti seragam sebuah restoran atau coffee. Aku menyebutkan tulisan yang ada di bagian punggung. Apa Sony bekerja di kedai kopi? Masih ada satu barang lagi di dalam tas tersebut. Aku mengambilnya, lalu mengangkatnya, hingga tahu jika itu sebuah celemek. Namun bukan celemek biasa, seperti yang ada di dapurku, melainkan seperti celemek barista yang sering aku lihat di kedai kopi. Aku semakin yakin jika Sony memanglah bekerja di sebuah kedai kopi. Namun masih ada yang mengganjal dalam otakku ini. Jika Sony bekerja di kedai kopi, tentulah uang yang dia berikan tidak akan recehan. Pasti dibayar tunai dengan pecahan 100 ribuan. Lalu dari mana uang recehan itu? Aku masih belum menemukan jawabannya. Setelah melihat isi dari dalam tas Sony, aku mengembalikan semua barang-barang itu ke tempat semula, dan aku kembali masuk ke kamar dengan masih diliputi banyak pertanyaan. Tepat pukul 3 pagi, Sony bangun. Ku dengar ada pergerakan dari luar. Tidak sia-sia tadi siang aku minum kopi 2 gelas, hingga sekarang tidak ada rasa kantuk sekalipun yang kurasakan. Duh, hampir saja kesiangan. Sony bergumam dan aku mendengarnya, seraya menempelkan telinga pada daun pintu. Sony keluar dari ruko dengan pergerakan yang sangat pelan. Suara motor menandakan dia memanglah pergi. Aku mengintip dari jendela kamar kemana arah Sony pergi, dan ternyata ke arah pasar. Nekat, aku pun turun dan mengikuti kemana pria itu membawa sepeda motornya. Dengan setengah berlari, aku menyusuri pasar dan berhenti saat melihat seorang pria tengah berganti pakaian di depan ruko yang masih tutup. Baju kaos hitam lusuh dia pakai, lalu yang bersih dari rumah dia simpan di motor. Dadaku bergetar saat mata ini menyaksikan Sony, orang yang kuanggap bocah petakilan, menghampiri mobil sayur lalu menurunkan barang dari sana. Sony jadi kuli panggul. Ya Allah, Sony, ucapku menutup mulut. Bersambung.